Halo Sobat Galeri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Satria di channel Galeri Five Home. Channel yang membahas seputar dunia properti di daerah Jakarta dan sekitarnya. Bagi kalian yang kebetulan sedang mencari properti, mencari rumah di daerah Jakarta dan sekitarnya, ini bisa dijadikan referensi nih channel kami ya. Nah, makanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, channel Galeri Five Home, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terkini di dunia properti. Kali ini saya sedang berada di daerah Kemang Timur area. Kalian pasti sudah tahu ya, daerah sini itu menjadi daerah yang salah satu yang favorit untuk hunian atau tempat tinggal. Karena apa? Karena di sini deket banget dengan pusat bisnis, pusat perbelanjaan, lalu untuk rumah sakit, dan sekolah, baik yang sekolah bertaraf nasional maupun internasional, di sini ada semua. Lingkungan ini banyak dihuni oleh para ekspatriat atau orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, kerja di daerah Indonesia. Kali ini kita mau review rumah yang agak berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini rumah dengan konsepnya modern, tropikal, tapi bernuansa resort Bali, seperti di Bali. Wow, ini keren banget. Jadi untuk tampilan luar seperti ini. Nah, tentu saja ya untuk tamannya, untuk area depannya itu luas. Ya, Sobat Galeri bisa lihat seperti ini, tanaman-tanaman hias. Di ujung sana ada pos security untuk keamanan ya. Kemudian ada kamar mandinya juga atau toiletnya sudah tersedia. Nah, untuk area ini area carport ya. Untuk carportnya sendiri ini bisa memuat 5 mobil. Jadi buat kalian Sobat Galeri yang punya kendaraan lebih dari 3 atau lebih dari 4, ini bisa nih, bisa masuk menampung nih. Ini cukup luas nih ya. Luas banget. Terus di sini di depan ini sudah kelihatan ya nuansa-nuansa tropisnya, nuansa resortnya. Jadi unsur alaminya kelihatan karena ada batu alam. Dari luarnya aja kelihatan asri ya. Dari luar kelihatan asri. Nanti kita akan masuk ke dalam bagaimana. Sobat Galeri, kita sekarang review untuk area luar dulu, karena area luar ini banyak yang menarik ya. Tentu saja ini area yang sangat hijau, asri, dan udaranya itu sejuk banget ya. Jadi ini area taman. Di sini sudah disiapkan batu alam untuk pijakan kaki untuk mengarah ke sana ya. Dan ini ada kursi. Jadi kursi untuk santai-santai nih. Untuk kalian misalnya yang mau memiliki rumah di sini, ini enak bisa santai di sini. Nah, ini sudah disiapkan pos security. Pos security berikut toiletnya, kamar mandinya juga sudah tersedia. Ya. Ini ada pohon-pohon yang bisa berbuah. Kemudian ada juga pohon-pohon yang memang sengaja pohon hias. Sekarang kita bahas untuk bagian dalamnya. Oke, yuk Sobat Galeri, mungkin sudah penasaran bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini sebelum kita masuk, ini area entrance-nya ya, main entrance-nya. Ini sendiri nih dari kayu ulin nih. Jadi bagus banget nih ya untuk kualitasnya. Kemudian ini ada tiangnya minimalis seperti itu. Terus ada jendela yang bisa dibuka. Di sini tentu saja buat sirkulasi ya. Ini kayunya dari kayu jati, natural, alami. Nah, ini nih. Jadi ini yang
menarik ya, bagian dari fasad atau tampak depan dari rumah ini nih. Wow, kelihatan mewahnya di sini ya. Jadi megah banget, mewah, alami, natural. Ini dari jati ya. Nah, sebelum kita masuk juga di sini ada lampu ya. Kemudian di bawah juga ada lampu juga nih. Jadi nanti kalau misalnya malam dinyalain itu, wow, keren. Ya, kita masuk ke dalam. Ya, ini dia area dalamnya Sobat Galeri. Wow, ini luas banget, ngeblong, panjang. Kemudian langsung terlihat area belakang, area taman, area kolam renang. Wow, luas, gede banget ini ya. Oke, mungkin kita dari depan lagi ya. Nah, ini area foyer nih. Area foyernya simple ya. Terus di sisi sebelah kiri saya ini ada jendela. Nah, ini jendela, tapi jendela mati nih sobat ya. Jadi ini fungsinya untuk matahari atau cahaya dari luar biar masuk. Oke, ini di atas saya, persis di atas saya ini ada AC. Jadi di atas ada AC. Perlu sobat ketahui ya, di sini nanti ada bonus AC itu ada 10 unit. Mereknya itu Daikin, jadi merek yang saat ini yang terbaik kualitasnya. Di sana ada, kemudian dikasih kisi-kisi penutupnya yang dari kayu juga lagi-lagi ya. Jadi unsur alaminya bagus, dan dikasih ada 3 buah unit lighting untuk lampu. Ini untuk lantainya parkitnya itu dari jati yang tentu saja bagus kualitasnya, warnanya alami, natural. Dapat banget untuk nuansa resortnya seperti itu. Nah, ini untuk ketinggiannya nih, ketinggiannya ini 4 meter ya, jadi cukup tinggi banget. Untuk sirkulasi udaranya jadinya bagus ya. Terus lampu-lampu, lampu-lampunya ada banyak nih, downlight, lampu downlight yang model besar, kemudian yang kecil juga. Dan ini persis di atas saya nih, persis di atas saya ini juga ada lampu yang tersembunyi. Jadi ini sebetulnya lampu redup atau lampu senja ya. Kalau misalnya malam dimatiin cahayanya semua, ini fungsinya memberikan nuansa romantis gitu. Ya, sekarang kita jelasin dari mana dulu. Oh, kamar dulu ya. Ini Sobat Galeri, jumlah kamarnya di rumah ini ada 4. Ada 4 kamar tidur ya. Kita satu persatu nanti kita akan lihat ya. Kita ke sana dulu, yuk. Ya, kita masuk ke kamar tidur yang pertama. Ya, ini adalah kamar tidur anak ya. Ada jendela yang terbuka, yang bisa dibuka dan tertutup. Ini wow, tuh. Sobat Galeri ya. Untuk lantainya parkit. Jadi di sini lantai parkit semua ya. Terus sampai ke sini nih, sampai ke depan ya. Ke depan ini area tamannya itu luas banget. Kalau dibuka ini wow. Suasananya itu bagus banget, asri ya. Terus di samping sebelah kanan saya ini ada lemari ya, wardrobe ya. Jadi buat taruh pakaian, koleksi dress, baju, dan lain sebagainya sudah disiapkan di sini. Oke, ada lampu juga. Di sini ada 4 buah lampu ya, buat lightingnya bagus, pencahayaannya. Kita langsung masuk ke kamar mandi yang ada di kamar tidur ini. Oke ya, sobat ya. Kita masuk. Ini pakai pintu geser, sliding ya. Keren, pintunya juga tebal, solid. Nah, ini di sini cukup lengkap ya. Dindingnya ini dari marmer nih. Marmernya juga kualitas yang bagus ya, coraknya alam. Kemudian lantainya pun dari marmer nih. Marmer ya, marmer impor juga. Terus wastafel mereknya Toto, tapi yang Toto yang kualitas yang tertinggi nih, yang bagus. Wastafel, closet, terus ada shower,
yang tertutup sama boxnya kaca ya, tentu saja ya. Sudah ada instalasi water heaternya, dan itu ada apa tuh? Ada cahaya yang dari luar itu supaya bisa masuk ke dalam. Nah, ini di belakang saya nih, di belakang saya Sobat Galeri ada lemari. Jadi lemari itu yang disiapkan nih di sini nih. Ada lemari gantung ya, kemudian buat laci-laci juga gitu kan, ada kacanya juga. Sebelah kanan saya ada cermin juga gitu. Wow, ini keren nih, bisa dibuka juga loh. Wow, ini betul-betul bagus, keren, dan kualitasnya itu loh. Ini super mewah ini rumah ini. Ya, kita langsung ke area berikutnya ya Sobat Galeri. Ini ada space sedikit ya sebelum masuk ke kamar tidur anak yang kedua. Ini dia Sobat Galeri. Ini kamar tidur anak yang kedua. Mirip-mirip dengan yang pertama tadi, cuma layoutnya agak sedikit berbeda ya. Nah, ini ada jendela ya, jendela yang bisa dibuka di sini. Ini, wow, hordingnya susah juga nih. Ya, ini ke area depan juga sama seperti yang tadi ya, karena ini kan bersebelahan. Sirkulasinya bagus, udaranya. Kemudian ini ada lemari yang sudah disiapkan ya. Lemari buat pakaian ya, buat koleksi pakaian. Dan ini ada pintunya, lemari utamanya ya, pintunya sliding nih ya. Pintunya sliding, bisa didorong kiri dan kanan, kiri dan kanan bisa ya. Wow, keren ini ya. Kamar tidur anak yang kedua ini lebih simpel ya dari yang pertama. Nah, kita menuju ke ruangan yang terdekat dari sini ya. Ruangan apakah itu? Ayo ikuti saya ya. Sobat Galeri, ini ruangan yang berikutnya. Nah, ini adalah kamar tidur utama. Ya, jadi ini betul kamar tidur utama atau master bedroom. Ini lebih luas ya, lebih luas. Kemudian pasti ada kamar mandi di dalamnya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa. Nah, ini untuk lemarinya juga sudah disiapkan, sliding ya, kiri dan kanannya sudah ada seperti itu. Nah, ini nuansanya agak sedikit berbeda nih. Jadi owner ini mengkombinasi ada corak bunga-bunganya seperti itu. Lagi-lagi nih ada nuansa alamnya juga, lebih feminim ya, lebih feminim di sini. Kemudian nanti di sini ada spot buat TV ya, TV di dinding. Ada laci juga ya, seperti ini buat bisa berfungsi untuk apa namanya, home theater ya di sini. Terus jendela ini ya yang menjadi salah satu keunggulan atau kelebihan dari kamar tidur utama di sini. Jendelanya ini ada pintu. Ini kita bisa terkoneksi ke taman belakang. Ini dia pintunya. Oh, agak nyangkut nih. Oke. Nih Sobat Galeri ya. Jadi di sebelah kanan saya langsung terlihat swimming pool, kolam renang yang luas yang dibatasi dengan kaca. Kemudian ini area teras belakang ini luas banget nih Sobat. Keren. Nanti kita akan bahas ya. Ini menjadi pembahasan tersendiri. Oke. Kita tutup. Ya. Oke, sekarang kita kemana lagi? Oh iya, kita ke kamar mandinya ya. Ayo Sobat Galeri, kita ke kamar mandinya. Nih, sebelum kita ke kamar mandi, ini adalah area walk-in closet ya. Jadi sudah ada lemari-lemari yang sudah disiapkan selain tadi yang ada di dalam sana. Ini buat koleksi-koleksi, bukan hanya pakaian nih ya. Jadi apa aja juga bisa ya. Sobat Galeri, saya mau jelasin untuk area kamar mandinya ya. Nanti kita akan masuk ke dalam pastinya. Nah,
Ini kamar mandinya ini terbagi menjadi 3 area. Ada kamar mandi utama, area showernya, kemudian ada bathtub, dan area bilasnya ada di paling belakang. Nah ini yang pemilik rumah ini ya, itu mendesain rumah ini mirip banget sama rumah-rumah yang ada di Bali. Yuk kita masuk. Tebal tuh. Pintu kaca sliding. Nah ini tadi yang saya bilang. Jadi ini klosetnya. Klosetnya merek Toto ya. Terus wastafel-nya dibikin 2, simple. Terus ada top table-nya ya. Ini dari marmer juga yang bagus. Sudah ada lacinya juga di bawah. Ini keren banget. Kamar mandi yang ada di kamar tidur utamanya ya. Jadi sama seperti di kamar tidur anak, dindingnya itu dari marmer full sampai atas ya. Kemudian ada lightingnya juga bagus, keren. Ada exhaustnya juga. Nah ini ada cermin. Cermin ini nih ada fungsinya. Jadi bukan hanya buat ngaca untuk berhias ya. Nah ini bisa dibuka nih sobat. Tuh keren ya. Jadi buat taruh buat perlengkapan mandi ya. Tuh seperti itu. Ini ada 2 nih, 1, 2. Oke, kita masuk ke area berikutnya. Jadi gini sobat galeri, untuk 3 area yang ada di dalam kamar mandi ini dibedakan sama jenis lantainya. Kalau ini lantainya marmer ya, lantai marmer ini sama seperti yang kamar tidur anak yang tadi, kamar mandinya. Nah ini kita masuk ke area shower dan bathtub. Ya ini bathtubnya ini nih. Bener-bener keren, alami, natural, yang sengaja didatangkan dari Bali. Wow, ini asli nih, bukan pabrikan, bukan cetakan, tapi ini asli ukiran ya. Terus lantainya yang membedakan dari area kloset, ini lantainya ini lebih natural lagi karena ini dari batu alam ya, dari batu alam, batu split, warnanya krem. Sehingga dia mendapatkan unsur alaminya seperti itu. Nah ini ada shower. Shower itu ada hand shower, kemudian ada shower utama yang ada di atas ya. Selanjutnya kita ke ruang bilas. Ini nih yang istimewanya nih. Ruang bilasnya ini terbuka sobat galeri ya. Jadi ini sengaja diadopsi dari rumah-rumah yang ada di Bali ya. Rumah yang ada di Bali seperti ini. Jadi inspirasinya dari sana memang. Terbuka sobat galeri ya. Jadi kalau hujan ini langsung nih ke sini nih. Nah, makanya lantainya dibiarkan batu-batu koral yang tidak disemen. Jadi ini biarkan terbuka karena di sini jadinya ada resapan airnya ya. Kemudian di kiri dan kanan saya dikasih pohon. Ya, jadi bener-bener banget Bali banget ini. Terus tetap ada lightingnya juga. Nah, ini untuk showernya ya, shower bilasnya ya. Sudah ada di sini, bisa panas, bisa air biasa, itu sudah disiapkan instalasinya gitu ya. Oke sobat galeri, kita balik lagi untuk menjelaskan area yang berikutnya. Oh iya sobat galeri, ini tahu fungsinya ya. Jadi ini buat handuk atau mungkin pakaian-pakaian yang mau diganti itu bisa disampirkan di sini ya. Ini keren ya. Oh ya, saya mau jelasin nih. Jadi di sini ada pintu ya. Ini ada akses nih, sobat galeri. Ada pintu ini yang bisa terhubung. Kita lihat yuk. Ini terhubung kemana? Ayo ikuti saya ya. Wow, ini ternyata pintu geser ini terhubung ke kamar tidur anak yang tadi ya. Jadi ini kamar tidur anak yang kedua, ini bisa akses dari kamar tidur utama seperti itu ya. Kita balik lagi nih ke kamar utama. Ini sudah selesai kamar tidurnya. Kita menuju ke ruangan yang berikutnya. Oke, kita mau jelaskan ya ke kamar tidur yang satu lagi.
Ini ada di sebelah kanan saya. Ayo ikutin saya. Ya, ini ruangannya cukup besar. Ya, ini adalah kamar tidur tamu ya. Jadi ini kamar tidur tamu, cukup luas juga, tapi tidak ada kamar mandi di dalamnya. Nanti kamar mandi ada di sebelahnya ya. Tapi sudah disiapkan juga nih, sudah disiapkan lemari nih. Jadi ternyata setiap kamar tidur itu ada lemarinya, dan lemarinya mirip. Jadi lemarinya itu bisa ada cerminnya, sistemnya geser ya. Seperti itu. Dan kemudian ini di depan saya ada jendela, ada 2 ya. Itu nanti bisa dibuka buat sirkulasi. Seperti itu. Oke, kita keluar. Ini sobat galeri untuk kamar mandi. Jadi ini kamar mandi tamu. Walaupun kamar mandi tamu ini ada showernya ya. Jadi wastafel, kemudian cermin, terus klosetnya ya, terus ada shower. Ini area showernya ini cukup luas. Dindingnya dari marmer full sampai ke atas. Oke. Nah, sebelum nanti kita jelaskan area kitchen ya, ini yang jadi salah satu keutamaan atau keunggulan rumah ini. Saya mau jelasin dulu nih, ini ada sebuah koridor sedikit ya, tapi ada pintunya. Ini apa? Kita lihat yuk. Nah, ini sobat galeri. Yuk, ikutin saya. Jadi ini ada akses ya untuk menuju ke service area. Nah, ini koridor ya yang cukup panjang sampai ujung ke sana. Di sana nanti ada kamar tidur asisten rumah tangga ya. Nah, ini ada gudang kecil. Terus ini untuk ini untuk akses yang balik lagi ke dalam ya, balik lagi ke dalam ke area kitchen. Tapi nanti kita jelaskan dari area dapur bersihnya ya. Cuma nanti di sana itu ada dapur kotor, terus ada tangga ke atas untuk service area. Nah, ini lorong ini atau koridor ini itu terus sampai ke area carport di depan. Seperti itu. Nah, makanya fungsi koridor ini ya, ini landai ini. Jadi bisa untuk kaum disabilitas atau sobat galeri yang punya orang tua mungkin ya, yang sudah agak sulit berjalan. Kalau dari depan kan ada tangga. Nah, ini di sini bisa kasih kursi roda. Seperti itu. Ini lewat sini. Jadi lewat sini menuju ke ruang utama atau living room. Seperti itu. Sobat galeri. Ini bener-bener luas nih, bener-bener lega rumah ini. Jadi sobat galeri ya, ini rumah ini enak karena bentuknya ngeblong, luas, sehingga kalau misalnya mau diatur sedemikian rupa itu gampang gitu kan, karena tidak banyak sekat. Nah, terus ini ya di atas saya ini ada cahaya. Ini terang banget loh. Jadi ini sinar matahari yang dari atas tentu saja itu bebas masuk ke sini. Sengaja nih, owner sengaja mendesain sedemikian rupa kalau siang ya tidak dikasih lampu, tidak dikasih penerangan dari listrik itu terang ya, terang banget. Jadi ada sunroofnya. Jadi rumah ini ada sunroofnya ya, bentuknya elips, menarik ya, keren. Walaupun di sisi-sisinya itu tetap dikasih lampu lighting ya, tapi ini menjadi daya tarik tersendiri gitu. Selanjutnya kita mau jelaskan ke kitchen ya, area dapur dulu nih, nanti sebelum kita keluar sana ya. Ini nih, ini saya mau menjelaskan ya yang menjadi keunggulan dari rumah ini ya, rumah mewah ini ya. Mungkin dari ujung sana dulu ya. Ini area kitchennya ya. Nah, ini top table-nya ya dari marmer. Ini marmer impor ini. Ini kualitasnya yang tentu saja yang
bagus, yang terbagus. Terus dindingnya juga sama. Terus kitchen sinknya aja nih, kitchen sinknya aja ini mereknya Blanco ya, Blanco ini dari Jerman. Itu keren. Jadi anti karat, anti noda, yang kualitasnya betul-betul bagus, mewah. Tuh. Nih luas ya, panjang, luas. Kemudian dikasih sentuhan lighting, lampunya ya. Nah ini lampunya, tuh Sobat Galeri ya, dari ujung sana sampai depan sana itu ada lampunya ya. Lampunya ini nggak terlihat ya, dan ada colokan-colokannya juga ya. Nanti kalau misalnya mau masak ya pakai kompor listrik ini nggak masalah. Terus dilengkapi dengan kabinet ya, di atas saya nih kabinet minimalis, warnanya putih, elegan. Nih, tuh keren ya. Terus yang bawahnya juga ini ya, ini area masaknya ya Sobat Galeri. Jadi ini untuk kompornya, kompor sudah disiapkan. Ini mereknya juga bagus juga, yang berkualitas tinggi, mereknya Bosch dari Jerman lagi-lagi nih. Dilengkapi dengan untuk alat penghisapnya, cooker hood ya. Ini mereknya Bosch juga. Ini mereknya Bosch. Kemudian sistemnya juga ini penerangannya ya, ini digital nih. Jadi bisa diatur. Untuk penerangannya di sini ada 3 spotnya ya. Keren ya. Di sini ada 1, 2, 3 tungku ya. 3 tungku. Kemudian ada pengaturnya juga di sini, sudah lengkap. Wow, jadi memang pemilik rumah ini sengaja menyiapkan ya, menyiapkan untuk area dapur itu senyaman mungkin dan sefungsional mungkin. Terus ini di sisi kiri saya ini sudah ada oven. Nah ini oven ini mereknya Bosch atas bawah. Jadi buat alat pemanggang ya. Kemudian atasnya juga ada seperti microwave ya. Ini terus di atasnya juga sudah ada laci atau kabinet sudah disiapkan. Dan ini ada space buat kulkas atau lemari es sudah disiapkan. Untuk ukuran yang besar ini bisa cukup tempatnya, sudah disiapkan colokannya juga. Ya, inilah area dapur atau area kitchen. Dapur bersih ya tentu saja ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini kita akan bahas ini. Jadi ini adalah table atau meja berikut sama sofanya yang sengaja posisinya itu ada di dapur gitu ya. Ini dari marmer juga nih, Sobat Galeri. Ini nyaman banget nih duduk di sini nih. Jadi ini fungsinya ini bisa buat breakfast ya, buat santai-santai ya. Wow. Jadi di sini sambil masak ya kan, sambil panggang, sambil bakar-bakaran apa segala macam. Ini untuk makannya di sini atau sarapan itu di sini sudah disiapkan. Tuh seperti itu ya. Selanjutnya di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya ini ada satu ruangan. Tapi sebelum kita masuk satu ruangan, ada juga ini sudah disiapkan lemari yang pastinya ini fungsinya untuk bahan-bahan makanan atau logistik ya, tentu saja ya. Ini bagi Sobat Galeri yang hobi masak, ini nggak usah khawatir untuk nyetok ya kan, taruh stok bahan makanan itu untuk berbulan-bulan misalnya. Wow, itu sudah cukup, sangat cukup untuk menampung di sini ya. Di sini ada, oh ya, di sini ada space juga, ini bisa buat lemari es juga atau kulkas ya. Oke, nah ini ada satu ruangan. Satu ruangan ini sebetulnya ini bisa fungsinya buat gudang, bisa juga ya. Atau bisa juga untuk buat menampung bahan makanan bisa juga ya. Ini di sini. Jadi banyaklah fungsional lah ya. Ini ruangan cukup luas. Ruangannya cukup luas. Nah di sini sudah ada ya, rak-raknya sudah disiapkan di sini, tapi tetap lantainya itu dari parket juga ya. Nah ini selanjutnya kita ke area kitchen sink juga ya. Ini kenapa dibikin 2 begini ya Sobat Galeri? Di sana ada 1 untuk kitchen sinknya,
di sini ada satu lagi. Nah, ini ternyata ini fungsinya itu bisa terkoneksi keluar ke area taman belakang, ke area swimming pool gitu. Jadi ini bisa dibuka nih, ya. Ini bisa dibuka semua. Bisa dibuka semua pintunya. Nah, ini juga sama bisa dibuka juga ya. Bisa dibuka. Nah, ini fungsinya kalau dibuka itu bisa jadi minibar. Gitu. Wow, keren banget ya. Jadi terbuka nih. Jadi udara dari luar itu masuk ke sini. Kalau misalnya sobat galeri mau bikin acara, mau bikin party ya, dengan jumlah orang yang banyak gitu, wah ini enak banget. Selanjutnya kita mau lihat nih ya, ini yang paling favorit ya. Nah, ini kaca ya sobat galeri ya. Ini kaca ada 1 2 3 4 5 6 ya. Sama seperti tadi yang di area dapur tadi ya. Ini juga bisa dibuka nih sobat galeri. Jadi ini bisa dibuka kalau mau bikin acara ya. Dari sana depan kemudian sampai terhubung ke area taman belakang. Ini ngeblong banget, luas banget ya. Ini luas banget. Kita ke area belakang. Ya, kita sekarang ada di area outdoornya nih. Wow, udaranya sejuk banget nih sobat ya. Sejuk banget karena ini benar-benar terbuka nih ya. Nah, kalau di dalam ini parketnya dari jati. Sekarang ini karena ini di luar ya, teras luar ya, ini dari kayu ulin. Jadi kayu ulin itu dia lebih tahan terhadap sinar matahari dan air hujan gitu, sehingga kuat. Ini coraknya juga lebih gelap ya. Nih, tadi yang saya bilang ya, ini untuk apa? Minibar itu yang tersambung dari area dapur yang dalam ini ya, yang dari marmer ini ya. Terus muter dia sampai sini. Nah, ini nih maksud saya nih sobat galeri. Jadi ini sudah disiapkan nih ya, kursi-kursi ya kan. Ini kursi-kursi sudah disiapkan. Terus ini bisa buat santai-santai ya. Bisa buat acara-acara gitu kan, rame-rame. Ini enak banget, nyaman banget di sini nih. Sudah disiapkan spotnya. Terus di bawahnya juga ada unsur batu alamnya juga. Wow, memang sih di sini nuansanya itu seperti bener-bener kayak di Bali, sobat galeri ya. Sebelum kita nanti ke sana jelasin mengenai kolam renang, kita menuju ini ada pintu ya, akses pintu apa ini, sobat galeri? Wah, ini ternyata adalah kamar mandi bilas ya. Jadi di sini di area outdoor ini disiapin kamar mandi bilas sama owner. Ini ada wastafel, tetap ada cerminnya juga. Kemudian ada kloset, ada shower. Nah, karena kan di sini kan ada kolam renang ya atau swimming pool, sehingga nanti untuk bilasnya itu di sini, sobat galeri ya. Oke, kita lanjut ke area luar ya. Ya, sobat galeri ya. Jadi ini suasana di area outdoornya ya. Ini luas banget. Di sebelah kanan saya ada kolam renang, kemudian ada area hijau. Terus ini sudah disiapin lampu-lampu nih. Lampu kalau di dalam lampu downlight, ini lampunya yang dari bawah nih, uplight, kebalikannya ya. Nah, terus ini sampai ujung sini ini adalah kamar ya. Jadi kamar tidur utama yang tadi kita sudah review ya. Nah, ini aksesnya ya. Nah, ini aksesnya tuh seperti ini. Jadi dari kamar tidur utama itu bisa langsung menuju ke area luar atau area outdoor. Jika gordennya dibuka semua nih, gorden dibuka semua, ini kan kaca ya, kaca yang langsung tembus pandang, itu suasananya itu tuh enak banget. Ya, sobat galeri ya. Ini untuk teras luarnya itu tuh luas banget loh. Ini panjang, yang lantainya itu terbuat dari parket kayu ulin ya, luas banget. Tadinya nih ya, pemilik ini di sini disiapin semacam meja ya. Jadi meja makan ya. Kemudian buat acara-acara di sini bisa juga. Nah, kemudian
ini ya, di sisi kiri saya itu ada batu alam ya, lagi-lagi untuk unsur alaminya, naturalnya seperti di Bali gitu ya. Nah ini, jadi ini ada sound system ya, atau buat alat speaker audio. Ini sengaja memang sudah disiapkan. Ini sudah disiapkan di sudut sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan juga sudah disiapkan. Karena kalau misalnya mau ada acara ya kan, ini di area ini nih enak. Jadi nggak usah pakai sound system yang digeser-geser atau di ini sudah ada, sudah disiapin. Dan ini sobat galeri ya, terkoneksi ya dari dalam. Jadi memang sistem audionya itu sudah otomatis gitu. Lanjut, kita menuju ke area kolam renang. Ya, ini batu alam lantainya atau batu andesit ya. Ini bagus. Nah, ini nih ya. Ini adalah gazebo ya. Ini bisa dibilang gazebo untuk acara barbeque ya. Ini di sini. Jadi alatnya sudah ada juga. Jadi ini permanen. Jadi sudah ada tablenya dari marmer juga, kualitasnya yang bagus. Kemudian buat alat-alat buat panggang apa segala macam itu sudah disiapkan di sini. Oke, kita menuju ke area kolam renang ya, atau swimming pool. Ini, jadi sengaja pemilik rumah ini dibikin pembatas seperti ini dari kaca ya, dan kacanya cukup tebal juga supaya apa? Supaya safety, supaya aman buat anak-anak ya. Karena kan ini kan cukup dalam ya, ini cukup dalam dan cukup luas juga, sehingga biar nggak sembarangan gitu. Oke, kita masuk ya. Ya, ini sebelum ke area kolam renangnya, di sini ada teras ya yang cukup luas juga. Jadi di sini sudah ada kursi ya. Jadi kursi-kursi santai ya, yang kecil, yang besar seperti itu. Kemudian apa namanya, di sisi sebelah kiri saya ini ada tanaman semua yang terus sampai ke ujung sana ya. Terus batas tembok ini juga ini dikasih tanaman juga nih. Tanamannya itu yang tetap membuat nuansanya itu asri, pohon-pohon rambat ya, seperti itu. Nah ini, nah kolam renang ini cukup panjang nih sobat galeri ya. Ini juga dibikin lantainya juga yang tidak licin ya, dari batu apa andesit, ini dikasih koral juga seperti ini. Ini ada sebetulnya ini ada semacam water flow ya, jadi ada air terjun di sini, sudah alatnya sebetulnya, tapi ini sementara sedang tidak berfungsi ya. Jadi ini kalau dihidupin tambah menarik lagi nih di sini nih, keren. Yuk kita ke belakang, ada apa ini ya? Ini sebetulnya ini untuk area kontrolnya ya. Jadi area kontrol untuk kolam renangnya adanya di sini. Terus di sisi kiri saya ini, nih ada halaman yang cukup luas ya. Rumput hijau ya, rumput gajah mini. Ini bisa dimanfaatkan buat area bermain anak-anak ya. Bisa dikasih alat perosotan misalnya, ayunan atau lain-lain. Ini bisa di sini nih ya. Nanti begitu habis anak-anak bermain, bisa langsung nyebur ke kolam renang. Wow, keren. Ya, ini area outdoornya, lebih ke tamannya ya. Jadi tadi di sisi sebelah kiri itu kolam renang, ini sekarang untuk area terbuka, rumput mini gajah ya kan. Untuk taman, wow, ini luas banget nih sobat galeri nih. Luas banget. Ini bisa dijadikan untuk area bermain anak-anak. Ini di sini. Ini luas banget. Jadi misalnya dikasih perosotan, ayunan dan lain-lain. Wow, luas. Ya, kita mundur lagi ke belakang sobat galeri. Jadi ternyata di sini ada cahaya yang bagus juga nih. Ada apa? Lighting, ada lampu ya. Lampunya bagus. Itu ada lampu yang memancar ke atas ya, uplighting. Kemudian ada lampu-lampu yang kecil-kecil. Wah, ini menambah
menambah romantis gitu ya. Lagi-lagi nih ada batu alam, sobat galeri. Jadi batu alam ini unsur naturalnya, alaminya juga ya. Terus ini ada area atau akses yang menuju ke service area ya. Jadi ini bisa buat penyimpanan ya, penyimpanan buat perlengkapan rumah tangga yang lain, ini ada di sini. Ini juga bisa akses buat yang apa, servis kolam renang, ini bisa dari sini aksesnya. Jadi tidak mengganggu privasi si pemilik rumah. Jadi ini rumah ini sangat memperhatikan unsur kesehatan gitu sobat galeri ya. Ya oke sobat galeri, jadi garasi ini itu bisa menampung 2 mobil besar seperti Alphard, Velfire ya. Terus dari garasi ini bisa terkoneksi ya koridor yang menuju ke service area. Jadi memang ini akses untuk service area gitu. Tapi ini cukup landai nih sobat ya. Jadi cukup landai dan tidak ada tangga sama sekali. Makanya fungsinya itu bisa buat penyandang disabilitas atau orang yang sudah tua ya, sudah berusia ini bisa aksesnya dari sini gitu kan, dengan kursi roda atau dengan tongkat ya, itu tidak menjadi hambatan gitu. Nah terus sepanjang koridor ini nih terang nih karena di sini di atasnya itu kaca yang langsung dapat matahari dari luar ya, sinar mataharinya. Ini kaca tempered glass ya. Nah kita menuju ke area servis. Sobat galeri, jadi sekarang ini saya sudah berada di akses ya untuk menuju ke service area yang di atas. Jadi di atas itu ada 2 kamar tidur asisten rumah tangga, itu ada di atas. Kemudian ada gudang juga nanti yang di sebelah sini ya, itu ada gudang, ada 2. Terus ada kamar mandinya, kamar mandi asisten rumah tangga ada 2 juga. Dan area-area jemur ya, itu nanti ada di atas ya. Jadi sangat private atau privacy ya. Terus oh iya, ini ada pintu sobat galeri. Jadi ini pintu yang tadi menuju ke area utama ya, lebih tepatnya itu adalah ke dapur bersih ya. Ini dapur bersih nih aksesnya dari sini. Jadi seandainya asisten rumah tangga yang mau masak di area-area dapur bersih, ini bisa dari sini aksesnya ya. Oke sobat galeri, kita masuk ke ruangan berikutnya. Ini salah satu service area ya. Ini adalah laundry area. Jadi yang mau cuci-cuci pakaian ya, ini areanya ada di sini atau laundry area. Nah ini ada instalasi apa, keran ya, ada 2 keran. Ini buat mesin cuci gitu kan. Kemudian tetap di sini ada dikasih wastafel berikut kabinetnya juga ya. Ya, jadi cukup luas nih. Kemudian di situ ada pintu yang menuju ke tembusan ke taman juga, ke taman yang tadi yang saya sampaikan ya. Ini jadi ada disiapkan ini buat area jemurnya ya, bisa ya buat di yang sudah dicuci, kemudian yang sudah di setrika, ini areanya di sini semua nih, setrika, cuci ya, laundry area. Kemudian yang sudah bersih misalnya bisa digantung di sini tuh, sudah disiapkan ya sedemikian rupa ya. Oh ya, ini ada AC ya. Jadi walaupun ruangan service area sudah disiapkan AC nih ya. AC-nya ini karena ini ruangan tertutup, jadi nyaman lah buat para asisten rumah tangga untuk melakukan aktivitas di sini gitu. Nih juga buat area gantung bajunya. Kemudian ini yang sudah selesai ini bisa ditaruh di sini ya untuk penyimpanan sementara. Dari ruang laundry area ini sekarang di area dapur kotornya ya. Dapur kotornya ini seperti ini sobat, tapi ini cukup lengkap fasilitasnya. Selain wastafel, kitchen sink, kemudian ada buat area masaknya di sini. Terus ada cooker hoodnya juga ada di sini. Terus ada kabinetnya buat taruh bahan-bahan makanan apa segala macam yang buat dimasak. Sebelah sisi kiri saya juga ini sudah disiapkan juga ya. Jadi cukup lengkap dan cukup luas ya. Ya sobat galeri, ini masih area servis juga.
Cuma ini di sini ada beberapa tempat ya. Nah, ini salah satunya adalah tabung gas. Ini bukan untuk penyimpanan. Jadi ini untuk memang koneksi untuk tabung gas yang untuk masak yang di dapur kotor atau dapur bersih. Itu gasnya itu tuh dari sini gitu ya, terkoneksi ya. Jadi aman banget, aman, safety, karena di dalam itu walaupun area masak itu tidak ada gas sama sekali. Jadi gasnya ada di sini. Nah, ini di sebelah kanan saya juga itu ada filter ya. Filter itu fungsinya ya selain membuat airnya jernih, kemudian di atas juga ada filter juga. Itu fungsinya itu adalah yang di dalam itu, area dalam itu airnya itu bisa dikonsumsi atau bisa diminum ya. Karena itu sudah ada filter khususnya gitu ya. Oke, sekarang kita ada di lantai 2. Nah, ini fungsinya untuk service area ya yang ada di lantai 2. Di sebelah kanan saya itu ada kamar asisten rumah tangga, kamar tidurnya di situ ada 2 ya, asisten rumah tangga. Tadi di bawah ada 1. Kemudian di sana ya, di sampingnya itu ada gudang, ada 2 juga. Sekarang ini saya ada di area jemur. Jadi ini area jemur ya, cukup luas. Seperti ini, terbuka, udaranya juga bagus. Kemudian ini sebelah kiri, ini ruangan yang terbuka, yang bawahnya ya dibikin agak tertutup seperti itu. Ini ada satu lagi tangga ya. Ini ada akses tangga ke atas. Nah, di atas itu ada water heater di sana, water heater ya yang paling atas. Kemudian di sini ada filter. Nah, ini ada penampungan air ya, toren ya, di sini ada. Oke, kita lanjut ke atas ya. Kita ke rooftop, ada semi rooftop di atas, nanti kita akan lihat. Yuk! Ya, sekarang kita ada di daerah atas. Ini adalah semi rooftop ya. Ini semi rooftop ini cukup luas nih. Jadi ini kita sebetulnya sedang berada di atas ruang utama atau living room. Nah, kayak ini nih ya. Ini sobat galeri ya, ini jadi ada kaca yang tebal nih, tempered glass. Ini langsung sinar matahari masuk ke bawah yang tadi kita lihat ya. Yang tadi kita lihat seperti sunroof ya. Jadi matahari itu, sinar matahari masuk ke bawah yang ada di living room atau yang dekat ruang dapur bersih ya. Seperti itu. Ini luas banget nih sobat galeri, luas banget. Wow. Ini dak yang tentu saja kuat banget. Jadi ini sudah dilapisi dengan waterproof ya, terus dengan bahan-bahan yang kualitasnya bagus. Ini aman banget gitu kan. Sampai sini ya. Nih sobat galeri, sampai sini, sampai ujung sini, terus ke depan muter lagi itu ada sudah didak semua, Terus sampai di bawah ini nih, ini didak juga gitu kan. Nah, ini apa nih? Ya, jadi ini lampu tembak. Ini lampu tembak ada 1, 2 yang sengaja disiapkan kalau malam hari, kalau buat acara ya, itu nanti menyorot ke area taman atau kolam renang. Wow, keren banget ya. Kalau malam hari ini bagus banget ini kalau misalnya dihidupin nih. Kita balik lagi ke bawah ya. Ya, sobat galeri, alhamdulillah ya. Jadi sudah selesai review rumah keren ini, rumah mewah ini yang ada di Kemang Timur area ini. Saya ulas sedikit ya. Tadi juga kebetulan belum disampaikan mengenai luas tanah dan luas bangunan rumah ini. Jadi rumah mewah ini berada di atas lahan seluas 1.135 meter persegi. Wow, luas banget ya. Pantesan tadi kita review dari depan sana sampai ke belakang itu lumayan lama dan lumayan banyak banget gitu kan, karena memang tanahnya itu luas ya. Sampai area ini, sampai dinding itu panjang ya. Jadi persegi, hampir kotak persegi. Kemudian bangunannya seluas 700 meter persegi sobat galeri ya. Nah,
Untuk kamar tidurnya tadi kita sudah masukin satu persatu, itu ada 4 kamar tidur ya. 4 kamar tidur itu semuanya ada sudah disiapkan wardrobe ya. Lemari pakaian itu mewah gitu kan. Kemudian lantainya semua juga itu parket ya yang hangat, kemudian nuansa naturalnya juga dapat di situ. Terus kamar tidur asisten rumah tangga itu ada 2 yang ada di atas sana ya. Ada 2. Kemudian di atas juga tadi ada gudang, itu ada 2. Terus ada fasilitas water heater dan ada filter. Nah, ini filter ini fungsinya, filter ada 3 ya. Salah satu filter itu fungsinya itu adalah yang di area air bagian dalamnya itu bisa dikonsumsi gitu Sobat Galeri ya. Bahkan konstruksi ini bisa dibangun untuk rumah 3 lantai gitu ya. Jadi memang ini kuat banget. Oke, tinggal terakhir ya masalah harga ya. Tadi belum saya sampaikan masalah harga. Dengan luas tanah 1135 meter persegi rumah ini, kemudian luas bangunan 700 meter persegi, dibanderol dengan harga 45 miliar rupiah ya. Sangat sesuai, sangat worth it, sangat pas lah, sesuai dengan kemewahan ya, sesuai dengan kualitas nomor 1 memang yang dibuat di sini, sesuai dengan strategisnya lingkungan atau daerah rumah ini. Oke ya, kita sudahi untuk review kali ini. Jangan lupa ya yang belum subscribe terlebih dahulu. Kemudian aktifkan loncengnya, kasih komen positif, dan like, dan juga share ya ke teman-teman yang lain untuk mendapatkan informasi yang terbaik mengenai properti yang kami tawarkan ya. Jaga kesehatan, sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.